Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang Indonesia pada umumnya saat ini banyak terjadi adalah sebuah kasus-kasus besar sampai kasus yang kecil tentang apa yang umum di telinga masyarakat, yaitu kejadian korupsi. Bahwa korupsi ini terjadi di segala lini. Oleh karenanya saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Puncak Cisarua atas nama Kartanto, SPD MM, di sekolah kami melakukan pembelajaran dan juga langkah-langkah preventif. Di antara langkah preventif yang kita ambil adalah dengan secara berkala melakukan sebuah pembinaan, melakukan sebuah sosialisasi, dan juga membuat pernyataan fakta integritas secara bersama-sama dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan apa yang coba kita ikhtiarkan dari guru dan tenaga kependidikan ini akan memberikan sebuah ruang dan arti kepada proses terdidiknya siswa-siswa SMK 1 Puncak Cisarua, yang mana di dalamnya yang secara tidak sadar ada sebuah mekanisme perilaku yang secara tidak sadar itu bagian dari perilaku koruptif, yang mana itu juga bisa menjadi cikal bakal. Oleh karenanya, selain kepada guru dan tenaga kependidikan, kepada siswa kita juga melakukan sebuah upaya-upaya pembelajaran, sosialisasi mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, termasuk perilaku-perilaku yang secara tidak sadar ternyata yang dilakukan oleh siswa, dari perilaku yang dianggapnya sesuatu yang mungkin dianggapnya wajar, itu adalah bagian dari korupsi yang nanti lambat laun akan menjadi sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan itu akan terwujud sebuah relaksasi diri. Di mana kebiasaan ini ternyata kebiasaan yang tidak baik dan termasuk tergolong di dalam perilaku korupsi. Mudah-mudahan dengan adanya zona integritas yang coba kita gagas dan coba kita lakukan di SMK 1 Puncak Cisarua, terwujud sebuah proses zona sekolah anti korupsi dan juga proses pembelajaran mengenai gerakan anti korupsi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh SMK 1 Puncak Cisarua memberikan sebuah kebiasaan baik, memberikan sebuah nuansa pembelajaran yang terus-menerus kita ikhtiarkan, yang menjadi bagian dari gerakan-gerakan pencegahan anti korupsi. Terima kasih dari SMK 1 Puncak Cisarua untuk Jabar Juara Indonesia Hebat. Assalamualaikum. Oke, ini kalian pernah melewati jalan yang bukan jalan utama, jalan yang di situ tidak setapak juga, atau jembatan misalnya, yang jalannya ternyata dicor tapi sudah lama dan keadaannya sudah rusak, yang berakhirnya ketika kalian naik motor harus mencari jalan yang halus. Pernah melewati itu? Pernah. Itu adalah sebuah gambaran di mana ternyata konstruksi jalan tersebut tidak dibangun secara standar. Artinya apa? Kalau tidak standar berarti apa? Maksudnya apa?
Kalau itu dibangun dengan tidak standar, materialnya tidak standar, dibangunnya tidak melalui SOP yang benar, yang terjadi adalah jalan itu akan rusak sebelum ada waktunya. Ya kan? Berarti di dalamnya ada proses apa? Ya, apa? Nah, ada apa nih dengan korupsi? Itu salah satu contoh. Korupsi ternyata. Bisa jadi bahannya dikurangi, ya kan? Termasuk ketebalannya dikurangi, materialnya semennya harusnya 10, bisa jadi 5. Ya kan? Pada saat kalian melewati jalan itu, kalian kesel nggak yang rusak itu? Kesel toh? Yang tadinya kalian harus nyaman dengan jalan yang harusnya mulus, jadi kesel. Nah, pertanyaan itu dikembalikan kepada kalian. Apabila kalian menjadi pelaku yang akan ngecor itu, sebagai tim teknis yang akan ngecor itu, kalian akan melakukan itu nggak? Melakukan korupsi itu nggak? Enggak. Oke. Ketika enggak, alhamdulillah. Setidaknya dari sekarang kalian sudah menanamkan pikiran itu. Saya tidak akan menjadi pelaku salah satu yang akan merugikan banyak orang. Dengan cara saya melakukan korupsi itu, akhirnya saya merugikan banyak orang. Doanya banyak orang menjadi doa yang tidak. Nah, bibit-bibit korupsi itu bisa jadi ada di sekitar kita saat ini. Secara tidak sadar. Contoh, kalian di kantin, ya kan, rame-rame, ya kan, makan gorengan, ya kan, nggak niat tuh makan 5, bayar 2, nggak niat. Tapi kan lihatnya, makannya 5, tapi kan yang satu tadi kecil, sisa itu mah gorengan sisa. Ya kan kita mikirnya, bayar 4 aja, yang satu kan kecil. Ya kan, secara tidak sadar kita berpikir bahwa yang satu karena kecil, kita mikirnya itu mah anggap aja bonus. Padahal kan dari penjual belum tentu ngomong itu bonus. Itu salah satu contoh yang kita tidak sadar bahwa kita memumpuk korupsi. Minimal kita ngomong, Mak, Bu, ini dijual juga nggak yang kecil? Ketika kita tanya dan ternyata, oh ya udah deh yang kecil mah bonus, berarti tidak masuk ke korupsi. Belum lagi nanti ketika kalian sekarang sebelum ke contoh-contoh korupsi itu apa sih artinya? Mengambil hak orang lain, terus apalagi? Mengambil hak yang bukan haknya. Oke, ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat tentang korupsi? Kegiatan yang merugikan banyak orang. Oke. Korupsi itu corruption, yang artinya saya bacakan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Jadi korupsi itu juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, sesuatu yang tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Itu bagian dari korupsi. Ternyata yang kita tahu hari ini, korupsi itu kaitan dengan nilai uang, itu baru bagian. Ternyata menghilangkan segala sesuatu dari kesucian, dari segala sesuatu yang harusnya ada, itu bagian dari korupsi. Yang buruk-buruk itu ternyata itu bagian dari korupsi. Mulai hari ini minimal kali jadi tahu, oh itu korupsi itu tidak hanya soal uang ya. Memfitnah itu juga bagian dari korupsi. Berkata tidak baik dan sebagainya. Oleh karenanya, punten, anak-anak sekalian, yuk dari sedini mungkin, tadi saya contohkan ketika kalian melewati jalan yang rusak ternyata kalian kesal. Setidaknya nanti suatu saat nanti kalian menjadi para pelaku yang bangun jalan itu, jangan lakukan. Mulai dari sekarang kita pupuk diri kita untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mengarah ke arah korupsi tadi.
kecil jadi besar. Sesuatu itu memang dimulakan dari sesuatu yang kecil. Kalian harus datang jam berapa? 7? Sudah dari sekolah? Jangan 7 lewat 5 menit. Korupsi deh. Korupsi. Secara tidak sadar, terlambat itu kita memupuk diri kita untuk korupsi sesuatu yang memang bukan hak kita. Kewajiban kita tadi jam 7.00. Ternyata ketika datang 7:05, ketika saya korupsi 5 menit. Gitu. Ya, jadi silakan anak-anak, mulai hari ini kita coba hubung diri kita untuk melakukan hal-hal yang memang bukan pada tempatnya untuk tidak kita lakukan. Nyontek, korupsi nggak? Nggak ikan lagi. Korupsi atau bukan? Korupsi. Secara kita tidak sadar, kita udah pupuk diri kita untuk menjadi koruptor. Nyontek itu bagian dari korupsi. Merugikan toh? Sesuatu yang tidak suci toh? Merusak toh? Merusak moral dan sebagainya. Ternyata nyontek itu korupsi. Secara tidak sadar bahwa kita memupuk diri kita untuk menjadi seorang koruptor. Oleh karenanya dari sekarang jangan lakukan itu. Kita mendingan kita dinilai tidak baik oleh manusia daripada dinilai tidak baik oleh Allah. Boleh karena boleh. Gimana ini? Bagaimana caranya kita tidak melakukan korupsi? Oke, tadi makanya saya contohkan ketika kalian jalannya rusak, kebetulan gedung gitu, bocor kan kita, keselnya kan minta ampun. Secara tidak sadar kita itu korban dari perilaku koruptif itu, ya kan? Makanya ketika kalian melakukan sesuatu, balik dulu posisinya kalau di kita di mana. Contoh kamu, saya tampar, bisa ya? Kesel gak sih? Nah, pertanyaannya sebelum kita nampak, balikin ke kita. Kalau saya nampak, saya kesel gak? Makanya, untuk menghindari perilaku itu, kalian harus terapkan pada diri kita. Saya korupsi kan itu, dan ya. Perilaku koruptif, yang mana itu perilaku koruptif itu akan merugikan siapapun di sekitar kita, yang tadinya itu bukan hak kita yang kita ambil, akan menjadi kerugian bagi orang lain. Oleh karenanya saya berpesan kepada anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan kita senantiasa terus belajar membenahi diri, introspeksi diri, dengan senantiasa kita bertanya kepada guru-guru kita, akan menyelamatkan kita pada lembah-lembah yang tidak kita inginkan. Cukup, sekali lagi terima kasih, semangat kalian belajar, mudah-mudahan kalian bahagia dan sukses di masa depan kalian. Salah satu upaya preventif yang kita lakukan untuk menghindari penggunaan aplikasi GPS fake dalam Kimob, saya membelikan jam digital yang disimpan di meja piket, di mana seluruh pegawai fingerprint tiap pagi dan pulangnya, di mana saya putuskan untuk foto selfie Kimob itu harus di titik lokasi yang saya tentukan di sekitar jam digital yang saya arahkan. Berikut saya tampilkan tayangan-tayangan edukasi pencegahan korupsi, yang mana tayangan ini ditampilkan juga di YouTube, di TikTok, ataupun di pembelajaran-pembelajaran mata pelajaran terkait, supaya menjadi pengingat, menjadi proses sosialisasi tentang korupsi, bahaya-bahaya korupsi, dan juga pencegahan-pencegahan tentang korupsi di SMK 1 Puncak Cisarua.
kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang menjadi ikhtiar lahir dan batin kita senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, buat kita, keluarga dan saudara dan seluruh umat muslim pada umumnya. Jadi sekarang mungkin sudah saatnya tidak bertanya mengenai atau sudah tidak pada fase mengenai dia di kepala sekolah rapat tiba-tiba ini tiba-tiba apa-apanya tiba-tiba. Sepertinya udah nggak perlu dibahas lagi. Jadi sekarang itu prank itu memang tidak hanya berlaku untuk bercanda saja. Serius pun sekarang sudah berlaku untuk prank pekerjaan dan sebagainya. Anti korupsi. Jadi hari ini temanya itu kita akan kaji bersama potensi apa saja sih yang muncul dan yang secara tidak sadar bahwa ternyata ini bagian dari korupsi. Lanjut Pak. Pengertian korupsi. Sambil dibaca, sambil sedikit saya menjelaskan versi saya. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, dibaca maka memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Yang selama ini kita pahami korupsi itu identik dengan uang, tapi ternyata secara arti kira-kira seperti itu. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran, dapat disuap, bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Terkadang kita tidak sadari, ternyata kita memiliki kuasa dan jabatan pada saat jam ngajar itu. Pertanyaannya, sudahkah kita sesuai dengan aturan? Termasuk kita punya administrasi. Bu Farisa hari ini harus datang pagi-pagi dari Cibubur menggunakan absensi. Yang memiliki kuasa tentang absensi itu siapa? Yang mengendalikan absensi kita siapa? Kita sendiri. Secara otomatis kan jabatan ada aplikasi absensi itu lekat. Kemarin itu mendidik. Sudahkah kita melaksanakan proses itu sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita? Berikutnya lagi pemahaman, ini butuh waktu, tapi untuk hari ini kita hanya mungkin sepintas saja. Yang berikutnya lagi bersyukur. Ini yang kadang-kadang selalu kadang kita tidak sadar bahwa ternyata rasa syukur kita ungkapkan tidak hanya berupa kata-kata lisan, dan senantiasa kita ungkapkan dalam bentuk lisan dan perbuatan itu senantiasa memberikan sebuah makna. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah ilustrasi, mohon maaf, koreksi kalau saya salah, bahwa bencana itu bisa tertunda karena energi positif. Diulang, bencana bisa tertunda, takdirnya sudah jelas ada bencana, tapi bisa tertunda oleh karena magnet positif. Doa baik, niat baik, ungkapan baik, perbuatan baik, beribadah dengan tepat waktu, istirahat tepat waktu, berbicara dengan baik, berkata jujur jika belum menyelesaikan tugas dengan baik, mengikuti jam pulang sekolah yang sudah ditentukan. Dari apa yang dimaksud dengan syukur, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencermati dan melakukan rasa syukur itu dengan versi dan kapabilitas Bapak dan Ibu masing-masing. Lanjut, sebuah kata yang tidak asing dan mungkin tidak perlu diperjelas satu persatu apa maksud di antara yang dilakukan oleh peserta didik. Ini adalah sebuah perbuatan yang kategorinya ternyata kalau secara arti ini masuk dalam kategori korupsi. Karena melakukan sebuah ketidakjujuran, melakukan sebuah pelanggaran, membolos berarti kan tidak sesuai dengan jam pelajaran, terlambat sudah pasti, tidak hadir tepat waktu, berarti ada sesuatu yang diambil di situ, berbohong udah jelas.
Yang berikutnya lagi contoh korupsi pada guru dan tenaga kependidikan. 1. Gratifikasi atau memberi, mungkin ditambahkan di sini menerima. Kalau memberi jaraknya, memberi banyak juga memberi. Saya diberi Ibu Amel dalam maksud dan tujuan tertentu. Nah, misal gitu kan, berarti kan itu bagian menerima. Terlambat hadir dan masuk di kelas. Yang ketiga, manipulasi data, tidak masuk kelas. Ini ternyata Bapak dan Ibu bagian dari korups. Apa yang menjadi kesepakatan saat ini untuk sekolah SMK 1 Puncak? Saya belum bisa melakukan apa-apa, bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya bisa lakukan saat ini adalah coba ayo on the track semua dulu. Disiplin aja dulu semuanya. Kalau yang namanya udah jadi kesepakatan, udah ayo kita lakukan, udah itu aja dulu. Baru menghadap itu saya tidak akan mempersembahkan sesuatu yang luar biasa dari SMK 1 Puncak. Tapi dari situ nanti kita coba. Ketika ini sudah, kalau saya pernah diskusi dengan beberapa teman yang ke ruangan saya punya salah satu slogan, jadilah teman berpikir saya, jangan jadi beban pikiran saya. Ketika soal disiplin aja masih terus, Bu Amel bisa pakai seragam ini ya, Bu Amel nggak pas sepatunya begitu, Bu Amel kerudungnya jangan begitu ya. Ini kan jadi beban pikiran saya. Pak, gimana kan kemarin kita itu berdasarkan unit bisnis kita kan udah jalan Pak. Jadi gimana kalau seragam ini kita adakan dari keuntungan unit bisnis? Ini kan cuma berpikir. Kayaknya seragam yang sekarang udah pada lusuh Pak. Pak, dari itu aja. Jadi kalau suatu saat terdampak sesuatu, saya siap terdepan menjadi orang yang siap dihakimi, baik secara hukum, moral, maupun sosial. Karena memang faktanya seperti itu. Apapun yang terjadi di SMK 1 Puncak, yang terjadi adalah penanggung jawab adalah kepala sekolah. Oleh karena saya minta bantu teman-teman, minta tolong kepada teman-teman, yuk kita saling ngerem, yuk kita saling introspeksi, yuk kita saling mengingatkan. Fakta integritas, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, SMK 1 Puncak Cisarua. Kami seluruh guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Puncak Cisarua dengan ini menyatakan 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas
terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. Demikian fakta integritas ini kami buat, dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Cisarua 31 Agustus 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim.